Pura Bukit Jati. Nilai kehidupan di balik Pura Bukit Jati. Di Pura Bukit Jati di Desa Samplangan, Gianyar terdapat banyak pelinggih. Ada pelinggih utama dan ada yang pelengkap. Secara umum di setiap tempat pemujaan Hindu di Bali selalu ada pelinggih untuk Dewa Pratista dan ada pelinggih untuk Atma Pratista. Pelinggih untuk Dewa Pratista adalah pelinggih untuk memuja para dewa manifestasi Tuhan. Pelinggih Atma Pratista tempat pemujaan roh suci leluhur dengan fungsi Tuhan yang dipuja. Nilai-nilai kehidupan seperti apa yang tersirat di balik Pura Bukit Jati itu? Fungsi Tuhan yang menjadi jiwa burloka disebut Dewa Siwa. Yang menjiwai buah loka disebut Sadasiwa. Disebut Parama Siwa adalah Tuhan yang menjadi jiwa swahloka. Demikian seterusnya Tuhan yang Maha Esa itu dipuja dalam ribuan nama dewa. Karena memang Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Ada. Di Pura Bukit Jati, Tuhan dipuja dalam berbagai fungsi dengan berbagai manifestasinya. Menurut nama-nama pelinggih yang ada di Pura Bukit Jati itu menandakan bahwa pemujaan Tuhan di Pura Bukit Jati bertujuan memotivasi berbagai aspek kehidupan. Dalam tradisi Hindu di Bali, pemujaan Tuhan didaya gunakan untuk memotivasi berbagai aspek kehidupan agar hidup itu diselenggarakan dengan memulainya dan memohon tuntunan Hyang Widi. Tentunya hal ini amat tergantung pada kecerdasan umat menerjemahkan simbol-simbol sakral pemujaan itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya adanya arca jalan Dwara Makara adalah untuk memotivasi pemeliharaan kesucian dan kelancaran air dengan melindungi sumber-sumbernya dari pencemaran dari perilaku oknum yang ceroboh pada kedudukan air dalam kehidupan ini. Pelinggih Padma dan Meru sebagai pemujaan pada Tuhan sebagai Sadasiwa dan roh suci leluhur. Dalam Warhaspati Tatwa dinyatakan bahwa pelinggih Padmasana sebagai stana pemujaan Tuhan sebagai Sadasiwa yaitu Tuhan sebagai jiwa alam buah. Demikian pula adanya pelinggih Ida Batara Puncak, ada Gedong Lebah, ada pelinggih Ida Batara Segara. Hal ini mengingatkan kita pada sistem pemujaan Tuhan sebelum Puputuran menjadi Bagawanta kerajaan di Bali. Ada 3 tempat pemujaan yaitu Pura Segara, Pura Penataran dan Pura Puncak. Melihat adanya pelinggih Ida Batara Segara, adanya Gedong Lebah amat identik dengan keberadaan Pura Penataran dan adanya pelinggih Ida Batara Puncak. 3 tempat pemujaan pada Tuhan ini memotivasi umat Hindu di Bali agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak Tribuana. Lebih khusus lagi untuk di Bali dengan memuja Tuhan dengan simbol sakral di pelinggih Segara, pelinggih Gedong Lebah dan pelinggih Puncak berarti umat di Bali dimotivasi untuk memelihara kelestarian segara, dataran rendah dan daerah perbukitan serta pegunungan. Dengan berfungsinya sumber-sumber alam tersebut secara terpadu kehidupan di Bali ini akan berlangsung dengan baik, benar dan wajar. Apalagi di bagian luar atau jaba sisi dari Pura Bukit Jati ini ada pancoran. Hal ini sebagai kelanjutan dari konsep pemeliharaan air agar senantiasa terus mengalir tanpa tercemari yang disimbolkan dengan adanya arca jalan Dwara. Pancoran itu ada di jaba sisi. Berarti air yang mengalir itu hendaknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk golongan masyarakat kelas atas saja. Demikian juga pelinggih Pesamuan yang berada di bagian tengah di utama mandala di depan pelinggih Gedong dan Meru. Dalam prosesi upacara terutama saat upacara piodalan di pura, fungsi Balai Pesamuan itu sebagai media simbolis Ida Batara Tedun menerima persembahan upacara piodalan dari umat dan juga sebagai simbol Ida Batara ngeluhur kembali ke stananya di Padma, Meru dan Gedong. Pesamuan juga berarti pertemuan atau juga berarti bermusyawarah. Melalui pelinggih Pesamuan ini umat hendaknya termotivasi untuk senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu terutama yang menyangkut orang banyak. Ini berarti lewat pelinggih Pesamuan tersebut umat Hindu di Bali dimotivasi untuk hidup bersama secara demokratis. Secara ritual memang disimbolkan bahwa semua Ida Batara mengadakan pesamuan di pelinggih Pesamuan saat upacara piodalan dalam rangka menerima persembahan saat upacara dan melimpahkan suweca atas baktinya umat pada Ida Batara, terutama saat upacara piodalan tersebut. Itulah fungsi simbolis dari pelinggih Pesamuan. Di sebelah timur dari pelinggih Pesamuan ada pelinggih untuk Ida Batara di Gunung Agung.
Gunung Agung sebagai simbol hulunya Bali atau dinyatakan dalam lontar bahwa Besakih Pinaka Huluning Bali Rajaya. Meskipun Pura Bukit Jati ada di pusat kerajaan Linggarsapura, maka lewat pemujaan di pelinggih Gunung Agung itu diingatkan agar umat di Bali tidak lupa pada hulu atau kepalanya Pulau Bali, simbol Padema Buana. Pura Besakih adalah tergolong Pura RW Abineda dan Pura Besakih sendiri sebagai Purusa dan Pura Batur sebagai Pura Pradananya. Purusa artinya jiwa atau hidup. Umumnya pura di Bali senantiasa memiliki pelinggih penyawangan ke Gunung Agung dan Gunung Batur. Ini melambangkan bahwa dalam hidup ini manusia haruslah berupaya menyeimbangkan pembangunan kehidupan jiwa dan raga atau purusa dan pradana. Di Pura Bukit Jati terdapat juga pelinggih Manjangan Saluang, bahkan ada dua, yaitu terletak di deretan timur di utama Mandala sebelah selatan Gedong Lebah. Ada juga di deretan utara di barat pelinggih Pesamuan. Pelinggih Manjangan Saluang itu umumnya diyakini sebagai pemujaan pada Empu Puturan, yaitu orang suci yang sebelumnya menjabat sejenis Perdana Menteri Kerajaan pada abad ke-11 Masehi. Hal ini menggambarkan bahwa di Pura Bukit Jati ada suatu motivasi untuk mendidik generasi penerus agar tidak melupakan jasa-jasa mulia leluhur di masa lampau. Lebih-lebih terhadap Empu Puturan yang amat besar jasanya pada proses penerapan ajaran Hindu di Bali pada zamannya. Apa yang beliau warisi sampai sekarang tidak lekang oleh dinamika zaman. Beliaulah yang dapat disebut hidup tanpa napas sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sarasa Muscaya. Kalau kita senantiasa berbuat melawan Dharma dalam hidup ini disebut mayat bernapas. Wiana Pura Bukit Jati di Samplangan Gianyar Labhante Brahmanirvanar Sayah Ksina Kalmasah Cina Devanidayatat Manasar Fabhutai Teratah. Bagawat Gita V. 25. Maksudnya, orang suci itu dosanya telah dimusnahkan, kebimbangannya telah dihilangkan, pikirannya telah mencapai keadaan yang tetap dan yang senantiasa melakukan kebajikan untuk menyejahterakan isi alam, buta hita, akan mencapai Brahmanirvana atau alam ketuhanan. Untuk mencapai peningkatan kesucian rohani tidaklah hanya melakukan sembahyang di pura saja. Penyucian diri juga akan dicapai apabila sembahyang itu dilanjutkan dengan senantiasa melakukan upaya-upaya nyata menjaga kesejahteraan isi alam. Misalnya dengan menjaga kelestarian 5 unsur alam yang disebut Panca Mahabhuta dengan segala makhluk hidup yang tumbuh berkembang dari Panca Mahabhuta tersebut. Mereka yang senantiasa melakukan upaya-upaya menyejahterakan kehidupan makhluk hidup tersebut, kitab suci Bhagavad Gita menjanjikan jalan untuk mencapai Brahman Irwana atau disebut sorga dalam istilah yang lebih umum. Lebih-lebih mereka yang memiliki kewenangan untuk memimpin publik seperti penguasa kerajaan pada zaman dahulu. Demikian pula halnya saat awal kekuasaan dinasti Ida dalam Ketut Kresna Kepakisan di Bali yang pada awalnya berpusat di Samplangan di timur kota Gianyar. Pusat kerajaan dinasti Ida dalam Kresna Kepakisan itu bernama Linggarsapura. Kata Linggarsapura ini berasal dari bahasa Sanskerta dari kata lingga, arsa dan pura. Lingga artinya stana atau di Bali disebut linggih. Arsa artinya kemauan atau hasrat mulia, pura artinya tempat. Dengan demikian kata linggih pura itu berarti tempat untuk menstanakan atau mengembangkan kemauan mulia. Salah satu cara mengembangkan kemauan mulia sang raja adalah mengajak rakyat untuk memuja Tuhan sebagai langkah awal mengembangkan kehidupan yang mulia. Salah satu caranya dengan mendirikan tempat-tempat pemujaan Tuhan di tempat-tempat yang strategis. Tempat strategis itu adalah tempat untuk melestarikan alam dan memajukan kehidupan bersama dalam masyarakat berdasarkan RTA dan Dharma. Demikianlah kebijaksanaan Raja di Linggarsapura membangun pura dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat-tempat pemujaan yang sudah ada. Seperti halnya di Bukit Jati di utara desa Samplangan, Gianyar itu dikembangkan menjadi tempat pemujaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Pura Bukit Jati sebuah pura kuno yang berada di desa Samplangan di timur kota Gianyar. Pura Bukit Jati ini terletak di bukit yang tidak terlalu tinggi dan sangat indah. Bukit Jati ini tersembul muncul di daratan Gianyar sepertinya diciptakan untuk menjaga kebersihan dan kesejukan udara kota Gianyar.
Di Pura Bukit Jati ini memang sebelumnya sudah ada beberapa peninggalan zaman Magalitikum. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa tempat ini saat pemerintahan sebelum dinasti Ida dalam Ketut Kresna Kepakisan sudah menjadi tempat yang bernuansa spiritual. Dinasti dalam berkuasa tahun 1343 Masehi menggantikan Raja Bali Kuna yang terakhir yaitu Sri Astasuraratna Bumi Banten. Dalam naskah lontar di Bali, raja ini disebut Sri Tapulung. Sayang Samplangan sebagai pusat pemerintahan Ida dalam tidak lama bertahan di Samplangan. Tahun 1380 Masehi pusat pemerintahan dalam pindah ke Gelgel dengan nama Suwe Capura. Meskipun demikian, Pura Bukit Jati sampai saat ini masih tetap dijadikan tempat pemujaan oleh umat Hindu. Di balik Pura Bukit Jati itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang universal yang patut kita renungkan kembali untuk dijadikan landasan dalam menapaki kehidupan ke depan. Pura Bukit Jati adalah tempat pemujaan untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam lingkungan dan masyarakat. Di Pura Bukit Jati ini ada peninggalan arkeologi dalam bentuk makara yaitu arca kepala dengan fungsi tertentu. Misalnya ada arca Boma yang berfungsi untuk menggambarkan dewa pohon-pohonan. Kata Boma dalam bahasa Sanskerta artinya pohon. Di Pura Bukit Jati ini ada arca Jalan Dwara Makara. Jalan Dwara berasal dari kata Jal artinya air dan Dwara artinya pintu. Jalan Dwara Makara itu simbol sakral untuk melancarkan jalannya air di bumi ini. Jalan Dwara Makara ini juga berarti tidak boleh mengotori air sehingga jalannya air ke tengah-tengah masyarakat itu dapat memberi kehidupan yang baik dan benar. Air dalam Canakya Niti Sastra itu dinyatakan sebagai salah satu ratna permata bumi di samping tumbuh-tumbuhan dan kata-kata bija atau subhasita. Latar belakang spiritual keberadaan tempat pemujaan Bukit Jati dalam sistem sekte Siwa Pasupata itu dilanjutkan dalam sistem pemujaan Siwa Sidanta. Peninggalan megalitik dalam kebudayaan Hindu di Bali umumnya dipakai saat Hindu sekte Siwa Pasupata yang berkembang di Bali, terutama yang menyangkut penggunaan arca sebagai murti puja atau arca perwujudan. Saat Hindu sekte Sidanta yang berkembang simbol pemujaan digunakan sistem pelinggih dengan ista dewata tertentu. Di Pura Bukit Jati sekarang nilai-nilai universal sebagai tujuan pemujaan pada Tuhan itu tetap dilanjutkan dalam wujud yang berbeda. Keberadaan berbagai pelinggih yang ada di Pura Bukit Jati tersebut sangat nampak melanjutkan nilai-nilai universalitas tersebut dengan simbol-simbol yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan sistem pemujaan dalam Siwa Sidanta. Demikianlah memang proses pemeliharaan tradisi Hindu. Aspek Sanatana Dharma tetap tidak boleh berubah tetapi ada konsep Nutana yaitu ada proses peremajaan wujud sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi nilai yang diaplikasikan tetap yang kekal abadi dan universal sepanjang zaman. Di Pura Bukit Jati tersebut terdapat 26 bangunan suci. Ada bangunan utama dan ada yang pelengkap. Bangunan sakral yang utama itu adalah Padmasana, Meru, Gedong Lebah, Pelinggih Manjangan Saluang, Pelinggih Segara, Pelinggih Ratu Puncak, Pelinggih Ngerurah dan Pancoran. Semua bangunan sakral yang utama itu melanjutkan nilai spiritual sebelumnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan di Pura Bukit Jati itu. Iketut Gobiah. Bukit Jati itu.